12. Kalau sudah masuk di dalam usus besar atau usus kecil, usus 12 hari maksudnya, itu lebih dekat ke angka gas. Jadi kentut tuh. Bapak pernah nahan kentut, tak tahan ya, otot dubur itu Bapak tekan dek. Coba gini, kamu kan nggak jadi gitu, karena Bapak paham itu tadi ya. Jadi Bapak paham, makanya harus paham tubuh supaya kita ini ngerti. Kalau paham tubuh itu ngerti, jadi tidak buta sama sekali, tidak paham belas, jangan. Di ketek itu kenapa ketek? Kotoran. Nah, dia timbul kenapa pagi hari? Karena pada saat tidur itulah kotoran itu Allah ciptakan. Jadi proses tidur itu perbaikan tubuh. Jadi tidur perbaikan tubuh. Ketek akhirnya di sini, dikelompokkan di sini. Allah takdirkan pojok sini. Selama kita tidak sakit mata, maka normalnya di ujung sini. Itu kan. Kalau ini apa ini? Opel itu kotoran dari udara yang kita. Allah ciptakan rambut bulu-bulu di hidung itu untuk mencari supaya yang masuk kotoran-kotoran tertahan di bulu-bulu. Nah, itulah menjadi opel. Ngerti ya? Jadi harus ngerti. Ini ada kotorannya kan? Telinga, lubang telinga. Itu karena ada cairan-cairan telinga itu yang sebetulnya untuk melindungi telinga juga. Ini kan terbuka ke dari udara luar. Akhirnya juga nangkap kotoran juga, sekresi apa lupa ya. Akhirnya jadi kotoran telinga. Makanya kalau yang sudah ngelumpuk itu kan kayak kamu dulu, kamu apa? Bapak ambil itu kan, banyak kan, besar kan, kayak batu kerikil gitu kayak dia dulu ya. Betul. Itu karena nggak pernah dibersihkan telinganya, ngerti ya? Nah makanya harus sekali, setahun sekali dia dibersihkan. Nggak apa-apa mana nganggur anak-anak dia bersihkan sendiri, sama mama jangan sendiri, pelan-pelan. Pokoknya tidak sakit berarti tidak. Kalau sakit jangan, berarti ada sesuatu. Bolot itu apa? Kan kalau di bolot ini kan gelap. Itu adalah dua, debu yang menempel di permukaan kulit atau sel-sel kulit yang sudah mati menjadi bolot. Bisa dua, bisa debu yang menempel atau sel-sel kulit yang sudah mati dibersihkan, ini kan jadi bolot. Nah, itu bolot. Tahu ya? Apa bolot bahasa Indonesia? Daki. Bolot. Nah, itu. Jadi kalau kita ngerti itu enak. Ngerti tubuh itu, pelajari terus, enak, paham. Jadi kalau batuk itu kenapa? Berarti ada dua, ada infeksi. Namanya infeksi itu masuk, bisa bakteri, bisa virus. Kalau batuk bisa karena infeksi virus atau infeksi bakteri masuk ke paru-paru sehingga ganggu fungsi paru-paru. Akhirnya batuk itu sebetulnya tubuh itu, cara tubuh untuk mengeluarkan gangguannya dikeluarkan. Sebetulnya cara tubuh untuk mengeluarkan, ngerti ya? Batuk. Nah itu batuk. Kalau kita enggak sakit batuk pas
apa itu kok ini balik duit. Nah itu cara tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing yang dimasuk dalam protokol melalui apa? Batuk. Bersin itu apa? Bisa dua, bisa karena kita lagi flu sehingga ada ini ingus di sini. Nah, reaksi tubuh untuk mengeluarkan ingus itu bisa juga karena kita kemasukan ini kan biasanya ada orang alergi debu, kena debu bersin. Itu cara tubuh mengeluarkan debu. Harus paham, ngerti ya? Kenapa kalau orang kurang tidur kok badannya tidak enak? Nah, karena Allah ciptakan masa ketika kita tidur itu tubuh itu sel-selnya itu diganti, sel-sel yang mati diganti. Terus ini kalau kita capek itu ada asam-asam laktat itu diurai dalam tubuh, diurai ketika tidur. Nah, ketika tidur sel-sel tubuh yang mati diganti sama tubuh ketika kita tidur. Makanya ketika kita kurang tidur tubuh tidak enak kan. Jadi Allah ciptakan begitu tubuh itu ketika istirahat dia perbaikan dirinya sendiri, perbaikan semua diperbaiki. Kenapa orang perlu vitamin, perlu gizi, perlu nutrisi dan sebagainya? Nah itu bahan-bahannya tubuh untuk memperbaiki diri. Nah, kamu mau bikin puding, tidak ada bahannya di sana, tidak bisa. Mau bikin sosis, tidak ada sosisnya. Bikin burger, tidak ada tepungnya. Apa? Bikin pizza, tidak ada tepung, tidak bisa. Makanya tubuh itu perlu gizi. Makanya makan itu seharusnya jangan cuma kenyang, tapi harus diperhatikan gizinya. Makanya kalau makan jangan cuma satu macam, nasi sama kerupuk, nanti gizinya kurang. Nanti tubuh itu tidak kurang bahan, ngerti ya? Misalnya mama masak ada bawang merah, bawang putih, garam, cabai, ya, tomat. Bawang merahnya ada, bawang putihnya tidak ada, tinggal sedikit. Nah itu kurang. Untuk jadi masakan itu kurang sempurna. Ambil lagi. Di kopi itu tadi. Apa sih tadi? Apa? Kuncit putih warnanya. Oh ini. Maaf. Oke ya. Nih pertanyaan ini. Kenapa ini dijadikan Allah putih? Nih, sama tapak. Ada sempat mikir nggak? Apa? Tidak tahu. Ini Allah ciptakan tidak gampang lecet untuk jalan. Coba kamu jalan tidak pakai sandal, lecet? Tidak ya. Coba kamu jalan nanti coba jalan di depan, halaman depan yang semenan itu pakai lutut, lecet apa enggak? Lecet. Jadi Allah ciptakan ini tidak gampang lecet. Nah itu ada dalam Al-Quran itu. Nah ini kalau nggak salah itu sesungguhnya intinya begini.
sering-seringlah merenungkan penciptaan alam semesta dan seisinya itu, sehingga nanti kita bisa sampai pada kesimpulan subhanallah, Allah akbar, maha suci Allah, maha hebat Allah, maha besar Allah menciptakan alam semesta dan seisinya sempurna. Paham ya? Jadi sering-sering memikirkan begitu, kenapa tanah ini, lihat ini pohon pisang ya, yang depan itu pohon jambu ya, padahal tanahnya sama, yang satu bisa tumbuh jadi menghasilkan buah pisang, yang satu menghasilkan buah jambu. Kenapa? Pernah berpikir gitu? Tidak pernah ya? Nah, itu dalam Al-Quran itu ada, harus merenungkan penciptaannya Allah, makhluk alam semesta ini bagaimana, dipikir. Merenung itu melebihi berpikir. Kalau kamu berpikir mungkin mengerjakan PR gitu. Kalau merenung itu kok bisa oh Masya Allah, maha besar. Bapak pernah merenungkan rumput bisa tidak dijadikan susu? Tidak bisa ya? Bisa deh, diolah pakai blender atau apa jadi susu, bisa. Allah ciptakan mesinnya, apa yang disebut mesinnya, namanya sapi. Pernah berpikir begitu? Nah, jadi Bapak pernah berpikir, oh iya, sapi itu adalah mesin yang Allah ciptakan untuk mengolah rumput menjadi susu. Manusia tidak bisa menciptakan itu, yang bisa cuma merah sama air susunya sapi. Ya harus begitu. Pernah, jadi harus sering merenungkan kekuasaan Allah. Kalau di Al-Quran itu bagaimana matahari, bulan, dan planet-planet ini berputar sendiri. Ini matahari, jadi semua planet ini mengelilingi matahari. Sementara ini berputar mengelilingi matahari, juga berputar gini. Nah, ini mengelilingi, ini berputar semesta, alam semesta, galaksi. Jadi ada planet-planet lain di luar galaksi kita, yang kalau kita lihat menjadi seperti bintang. Itu adalah nek papa itu matahari di galaksi lain. Tapi karena jauh, sehingga tampaknya cuma seperti bintang. Coba lihat nih, kalau sentolok itu kalau jauh kan tampaknya cuma kayak bintang gitu, padahal dia kalau didekati ya bersinar. Menurut Papa, bintang-bintang itu adalah matahari atau bulan-bulan di galaksi yang lain. Galaksi bumi kita ini kan, galaksi kita ini apa? Galaksi apa? Andromeda apa? Galaksi itu, ini matahari, ini planet-planet, ini satu galaksi. Ini ada galaksi yang lain. Semua ini galaksi alam semesta ciptaan Allah. Makanya dijanjikan surga seluas langit. Ada cerita kemarin di YouTube, ada orang yang terakhir masuk surga, dia dikeluarkan dari neraka oleh Allah, terakhir masuk surga. Yang merangkak dari neraka masuk surga itu, dia berpikir, ya Allah, dia berpikir begini, karena dia yang terakhir masuk surga,
dia berpikir paling surga sudah penuh sesak gitu. Karena dia terakhir masuk surga paling sudah penuh sesak, karena sudah semua orang sudah masuk surga yang muslim. Nah, kalau yang kafir ya apa dia di neraka. Kalau yang muslim yang berbuat dosa masuk neraka kalau belum diampuni Allah. Tapi kalau sebelum meninggal sudah diampuni Allah, insya Allah langsung masuk surga. Gambarannya itu baju. Kalau iya, kalau kotor langsung masuk lemari apa dicuci dulu? Dicuci dulu. Di dalam mesin cuci kan diputer ceplak. Balik ceplok. Kalau kotornya sedikit, nyucinya cukup sekali. Kalau tambah kotornya tambah banyak, mungkin perlu diulang 2 kali, bahkan 3 kali. Kalau kotorannya bandel, perlu disikat, kasihan. Kayak tasmu, dicuci kan tidak cukup, harus papa sikat. Karena kotorannya bandel. Itulah gambaran neraka. Kalau sebelum kita meninggal Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, berarti sudah bersih, nggak perlu dicuci, langsung masuk lemari. Lemari itu gambarannya surga. Kalau setelah mati Allah belum mengampuni, ya mungkin masuk neraka. Kalau dosanya kecil, ya masuk neraka ya sebentar. Sama dengan baju tadi, kotornya sedikit kok, kena debu tok. Misalnya baju papa itu untuk kerja, paling cuma kena keringat sedikit, kena debu sedikit. Cukup dibilang mama tidak usah pinsu, sekali sudah dijemur, setrika masuk lemari. Kalau yang kotor sekali, nah, kalau dosanya banyak, masuk nerakanya tambah suwe. Paham ya? Jadi neraka itu proses pensucian, jiwa-jiwa yang disucikan dulu di neraka. Paham adik? Sama seperti mesin cuci. Mesin cuci itu proses pembersihan baju-baju yang kita butuh sebelum masuk lemari. Iya, kalau dosanya besar, ya masuk nerakanya agak paling dalam. Paham ya? Karena dosanya besar. Nah, tapi untuk kita umatnya Rasulullah itu ada kesempatan untuk tidak melewati itu semua. Ada yang tahu? Ya, syafaatnya Rasulullah. Jadi syafaatnya Rasulullah, syafaat itu artinya pertolongan. Jadi Allah itu kasih hak kepada Rasulullah untuk menolong umat-umatnya. Itu namanya pertolongan. Jadi kalau kita masuk neraka, mudah-mudahan dengan kita bersolawat setiap hari ini sampai kita mati, nanti mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat, dalam kubur. Mudah-mudahan, alhamdulillah kalau kita dapat siksa kubur, mudah-mudahan Rasulullah dengan memberikan kita syafaat, sehingga kalau kita seharusnya kena siksa kubur, tapi dengan syafaatnya Rasulullah Allah ampuni dosa-dosa kita. Gitu ya. Nanti di neraka, kalau kita termasuk ahli neraka, mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaat, diangkat, didoakan oleh Rasulullah, sehingga oleh malaikat di atas sudah selesai.
sebetulnya mesin cucinya masih belum bersih, tapi karena syafaatnya Rasulullah dibersihkan lagi semua, bersih. Nah, kalau mama putar itu 15 menit saja. Sebetulnya belum selesai 15 menit, nah baru 2 menit lagi sudah diangkat karena sudah dibersihkan. Mungkin dikasih deterjen khusus ya, cukup 3 menit sudah bersih, nggak perlu 15 menit gitu loh, gambarannya gitu, ngerti deh ya mama? Iya. Itulah syafaat, namanya pertolongan dari Rasulullah dengan izin Allah. Makanya mudah-mudahan kita tetap ditakdirkan Allah, diberikan rezeki oleh Allah, selalu bersolawat sampai kita mati. Doanya kita itu apa? Rahmatmu dalam sakaratul maut. Nah, tiap hari itu ya, jadi kita baca itu dihafalkan ya. Jadi bapak giliran ini pertama, 2, 3 terus nanti lah hafal lama-lama. Kalau nggak dipaksa nanti tidak hafal. Saya percaya pak. Rahmatmu dalam sakaratul maut. Ya, maksudnya ketika kita ini kan bisa cabut nyawa kita oleh malaikat. Siapa menjadi nyawa kita? Israel ya. Itu Allah kasih rahmat. Kita mohon doa tiap hari, semoga Allah kasih rahmat. Kasih rahmat itu apa? Allah selamatkan dari godaan iblis. Allah ringankan beban sakaratul maut supaya tidak berat, tidak sakit. Selamat ampunanmu dan syafaatmu setelah kematian. Selamat kematian kita itu apa? Berarti kita di alam selamat. Kita doa dari sekarang. Mudah-mudahan kita ketika sudah mati, Allah ampuni Allah, dan kita dapatkan syafaat dari Rasul. Mulai dalam kubur sampai nanti alam kiamat, setelah kiamat sampai gitu ya, paham ya? Doanya didoakan terus, doa apa ya kalimat yang bagus. Kita yakini bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, tinggal masalah waktu saja. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Ya, jadi harus poinnya adalah pertama memahami tubuh sendiri. Seperti yang Bapak omongkan, kakak sama adik, Ca juga harus paham kelebihan apa yang Allah kasih ke kita secara fisik itu, dan kelemahan apa yang Allah kasih ke kita. Terus paham. Kakak sementara ini kelebihanmu, memorimu kuat, tapi hitunganmu lemah, suka bingung kalau matematika. Adik matematik hitungannya kuat, hafalannya masih kurang, masih harus ditambah gitu ya. Itu kalau secara pemikiran. Kalau secara fisik, kakak kelemahannya kalau tidak tidur siang kemungkinan besar anget. Berarti tubuhmu membutuhkan istirahat yang lebih. Reaksi anget itu karena reaksi tubuhnya lagi kurang istirahat, sehingga anget. Nah, itu harus kamu perhatikan ya. Jadi yang kalau adik kakinya tidak boleh kena lembab. Kena lembab kambuh, yang belentang itu di antara sela-sela jari kaki ya, itu kambuh. Jadi jangan hujan-hujanan dengan bersepatu dan berkaos kaki.
kambuh, kemungkinan besar kambuh. Makanya tutupi kresek kayak kemarin. Gak usah malu. Ada yang merasa malu kan? Kamu gak usah malu. Semua orang juga begitu. Kresek. Gak apa-apa. Gak usah malu. Makanya bawa kresek ya di tasnya untuk jaga-jaga. Kalau hujan, jas hujan sama ditutup. Gitu ya. Jadi apa? Yang kelebihan yang Allah cipta, yang kasih ke kita dimaksimalkan. Kekurangan yang Allah kasih ke kita diminimalkan. Itu mengenali diri sendiri secara fisik. Di samping juga merenungkan ciptaannya Allah. Ini virus COVID itu kita lihat tidak bisa, harus pakai mikroskop baru kelihatan virusnya. Tapi kalau manusia sudah masuk jedes kena virus COVID, dia bisa melumpuhkan yang tubuhnya besar gitu, yang kelihatan mata gitu, bisa lumpuh. Itu ciptaannya Allah itu. Ya kan? Paham ya? Kayak papa yang kena COVID itu lumpuh 3 minggu ya. 3 minggu terus panas itu ya. Oke, itu saja kultum hari ini.